Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Terpando. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perang akhir zaman, di mana Rusia sendiri akan menjadi peran penting ya. Seperti kita lihat saat ini ada konflik antara Rusia dengan Ukraina. Apakah ini merupakan penyebab awal untuk Perang Dunia Ketiga? Kita nanti akan sama-sama menyimak. Nah, sebelum lanjut, kita akan mengulas dulu faktor penyebab konflik antara Rusia dan Ukraina ini. Diawali dari Uni Soviet yang runtuh ya, jadi terpecah dari Uni Soviet menjadi beberapa negara bagian yang memerdekakan diri, termasuk Ukraina dan Rusia. Nah, di sini kita lihat pecahnya Uni Soviet itu sendiri tentunya tidak lepas dari faktor orang dalam atau bangsa Rusia sendiri, yaitu kaum Zionis Yahudi, di mana melengsarkan kekuasaannya Uni Soviet. Nah, kemudian kaum Yahudi yang ada di Rusia ini menghadiahkan Crimea untuk Ukraina. Nah, ini akar masalah yang menyebabkan kok Rusia memusuhi Ukraina sampai saat ini. Nah, kemudian kita lihat di sini Putin, dia merupakan agen Rusia juga dulunya dan sekarang menjadikan dia pemimpin Rusia. Nah, di sini Putin cerdik ya, di mana Crimea yang dahulu dikuasai Ukraina bisa kembali ke pangkuan Rusia kembali melalui referendum. Dan ajaibnya 90% warga yang ada di Crimea itu ingin kembali ke pangkuan Rusia. Nah, hal ini tentu akan memukul pihak barat, yaitu NATO, termasuk Ukraina sendiri, di mana Crimea ini merupakan jalur penting ya. Jadi ketika kita bahas dari Crimea-nya ini, kalau Ukraina jadi gabung dengan NATO, kemudian menempatkan rudal ataupun peralatan nuklirnya di sekitar perbatasan Rusia, termasuk di dekat Crimea, mau nggak mau Angkatan Laut Rusia akan kembali ke Rusia karena tidak ada jalan lagi untuk mengaksesnya. Nah, sehingga Putin pun juga melancarkan strategi di mana harus menjaga Crimea itu dengan cara menyerang Ukraina. Nah, kemudian kita bahas apa hubungannya dengan akhir zaman. Jadi di sini referensi menurut Syekh Imran Hussein. Nah, jadi teman-teman bisa simak tentang video beliau. Jadi video beliau ini cukup detail dan sangat jelas ya, dan terbukti saat ini terjadi perkembangan yang sangat signifikan, yaitu perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, kita lihat perang akhir zaman ini pastinya akan terjadi perang nuklir. Jadi senjata pemusnah massal, di mana itu akan menyebabkan Rusia akan diserang dengan senjata nuklir oleh pihak barat atau NATO. Nah, tentunya kita lihat Rusia ini merupakan bangsa yang tidak kenal mati, artinya bangsa yang teguh dengan iman. Jadi mayoritas penduduk Rusia itu sendiri adalah Kristen Ortodoks ya, penganut Isa. Kemudian ini ada kesamaan dengan umat Muslim, yaitu sama-sama berani, tidak takut mati, seperti itu. Sehingga dengan persamaan itu kita bisa mengacu bahwa Rusia ini merupakan negara atau bangsa yang
sangat berpengaruh. Setelah runtuhnya Uni Soviet, kerajaan atau Kristen Ortodok ini merupakan peran penting di Rusia. Setelah 20 tahun berjalan, di mana Kristen Ortodok ini mendominasi, sehingga Rusia bisa canggih dalam teknologi, kemudian dengan peralatan militer yang canggih tersebut sehingga bisa mendominasi ya. Nah, seperti itu. Dan ini tentunya Rusia ada dari tentaranya sendiri, dari kaum muslimin atau orang Islam yang ikut berperang menjadi tentara di Rusia. Nah, ini cukup unik karena Rusia sendiri memang sebagian mayoritasnya Kristen Ortodok, tetapi ada tentaranya yang dari Islam. Nah, kemudian dalam konflik antara Rusia dan Ukraina sendiri, pihak Rusia juga dibantu dari beberapa kawannya, terutama dari Republik Ceknya dengan pemimpinnya Ramzan Kadyrov ya. Nah, ini Republik Ceknya ini merupakan negara mayoritas muslim, 90% muslim. Dan mereka kita lihat sendiri ketika bertempur penuh strategi dan memenangkan beberapa wilayah di Ukraina ya. Dan mereka meyakini bahwa yang dia kerjakan itu benar. Artinya ketika benar ya mereka melaksanakan tugasnya dengan baik dan sukses dan tidak ada merasa beban. Kalau teman-teman bisa lihat di videonya, itu tentara Ceknya sambil perang sambil senyum-senyum, sambil bercanda dengan temannya. Artinya memang tidak ada beban. Nah, kemudian kaitannya dengan akhir zaman di dalam Al-Quran ini menurut Syekh Imran Hussein. Jadi menurut Syekh Imran Hussein sendiri, di dalam Al-Quran itu menjelaskan kita tidak bisa bergabung dengan negara yang menghalalkan homoseksual, kemudian dengan perekonomian sekarang ini yang riba, dengan sistem perbankan yang dibuat oleh Barat dan sistem kekuasaan yang seperti pendahulunya ya, Fir'aun. Nah, jadi kita tidak mungkin bergabung dengan negara yang mendominasi atau menguasai baik perekonomian maupun invasi militer ya. Nah, ini cenderung ke arah Barat atau NATO yang dikuasai atau dipimpin oleh Amerika. Nah, sedangkan kalau kita lihat Rusia sendiri, dia tidak melegalkan homoseksual, kemudian juga tidak menganut sistem moneter atau petrodolar yang berkuasa saat ini. Bahkan Rusia sendiri berusaha untuk menjatuhkan dolar tersebut dengan cara mendirikan BRICS. Jadi 5 negara kuat yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ya. Jadi kalau kita lihat fungsi dari organisasi ini adalah untuk melawan dominasi dolar. Dan kalau kita lihat dari segi militer dan jumlah penduduknya, 5 negara ini lebih dibandingkan NATO. Ini baru 5 negara. Nah, jadi kalau kita lihat populasi penduduk dan kekuatan militer, kalau 5 negara ini melawan NATO ya bisa dikatakan seimbang. Seperti itu, karena NATO 30 negara lebih ya, lebih dikit itu populasi penduduk dibandingkan dengan 5 negara ini hampir sama dan lebih besar yang 5 negara ini. Nah, jadi artinya
Rusia ini benar-benar seperti yang tercantum dalam Al-Quran ya. Jadi bangsa Rum. Bangsa Rum itu apa? Teman-teman bisa simak di link deskripsi di video saya yang sebelumnya. Jadi tidak saya ceritakan di sini ya. Nah kemudian kita lanjut aja. Jadi di sini menurut pendapat Syekh Imran Hussein, artinya teman-teman bisa saja berbeda pendapat. Di dalam videonya Syekh Imran Hussein juga menjelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk menerima pendapatnya, tapi beliau bukan hanya menafsirkan, tetapi menjelaskan isi dalam Al-Quran tersebut dalam surat Ar-Rum. Nah jadi bangsa Rusia ini memang bangsa yang diperhitungkan di akhir zaman, yaitu akan memerangi koalisi NATO ya, akan memerangi koalisi NATO yang menguasai dunia saat ini. Dan itu tentunya kalau kita lihat negara Afrika itu banyak yang mendukung Rusia, belum lagi Liga Arab yang tidak memberikan sanksi kepada Rusia, dan termasuk di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia sendiri juga tidak memberikan sanksi atau bersikap netral kepada Rusia maupun pihak NATO. Nah disinilah kemudian kita lihat memang Rusia ini diam-diam banyak pendukungnya. Nah kita harus hati-hati dalam menyikapinya, jangan sampai kita terjerumus dengan memihak di pihak yang salah. Nah jadi seperti itu penjelasannya. Nah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.